Langsung saja penjelasan, yakni seorang filosof harus mengerti masalah hidup, yakni kehidupan manusia, proses yang di dalam pendidikan, fungsi yang terbatas, yakni masalah mendasar dan mendalam dalam pembentukan ilmu lain, yakni analisa filsafat. Seluruh proses kehidupan yakni hidup adalah pendidikan adalah hidup, kehidupan manusia, yakni proses pendekatan yang menggunakan pendidikan harus dilakukan secara teratur, yakni dengan pendekatan analisa konsep secara normatif, secara spekulatif, serta analisis ilmiah terhadap relevantas kehidupan sekarang dan aktual, yakni dalam semua hal, yakni pendidikan, dapat dalam politik. Analisa filsafat itu dapat dimasukkan dengan teori-teori dan problem-problem yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk dapat menyambungkan suatu analisa filsafat dalam menyelesaikan masalah atau mempermudah penyelesaian masalah. Yakni selanjutnya problem dalam analisa filsafat. Pertama, bagaimana asal muasal penggunaan yang baik, yakni penggunaannya baik seperti yang saya jelaskan tadi. Suatu masalah yang akan dianalisa oleh filsafat harus memiliki suatu hubungan yang dapat diperdalam dengan pelakuan analisa filsafat. Apa hakikat masyarakat itu? Hakikat masyarakat yakni suatu organisasi atau suatu individu yang bergabung dengan suatu lingkungan yang membentuk suatu masyarakat yang diperintah atau dijunjung atau dengan pemerintah yang telah ada. Apa isi kurikulum yang ideal, yakni seperti yang sekarang, yakni kurikulum yang ideal seperti kurikulum merdeka yang menggunakan kebebasan untuk belajar bagi siswa-siswanya. Apa hakikat pribadi manusia itu? Hakikat pribadi adalah hak untuk melakukan semua hal atau hak asasi manusia. Siapa yang bertanggung jawab itu? Yakni individu tersendiri serta suatu lembaga yang terlibat dalam hubungan antara hukum dan pembebasan hukum. Apa hakikat edukasi itu? Edukasi yang dilakukan harus memiliki fungsi yang memiliki suatu kelebihan yang dapat digunakan oleh seorang yang mendengarkan edukasi itu. Apa guna edukasi terhadap kehidupan manusia dan apa tujuan pendidikan itu? Pendidikan yang pertama bertujuan untuk mendidik atau melakukan suatu belajar mengajar dengan menggunakan suatu teori-teori pembelajaran yang menurut suatu lingkungan atau suatu masyarakat yang di dalam suatu forum pendidikan itu yang memiliki guna atau memiliki peluang yang lebih besar daripada teori-teori yang digunakan sebelum-sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila